Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kairina Akilah Paramesti dari kelas 9C, absen 20. Di sini, aku ingin menjelaskan tentang teks deskripsi. Nah, sebelum dilanjut, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu gak sih apa itu teks deskripsi? Kalau kalian belum tahu, aku kasih tahu ya. Teks deskripsi merupakan teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu pengertian teks deskripsi? Nah, teks deskripsi ini memiliki struktur. Apa sih strukturnya? Baik, struktur teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi umum atau yang bisa kita sebut identifikasi objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, penutup. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur teks yang ditandai dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Adapun alat kohesi sebagai berikut. Yang pertama, repetisi atau pengulangan. Perulangan bunyi, suku kata, atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai merupakan pengertian dari repetisi. Contoh repetisi terdapat pada paragraf berikut. Frasa Pak Doni diulang pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Akan tetapi kalimat ketiga diganti dengan petani yang dikenal ramah itu. Yang kedua, penggunaan kata hubung. Merupakan suatu bentuk kata tugas yang dalam sebuah kalimat memiliki fungsi sebagai penghubung. Nah, berikut ini terdapat jenis-jenis konjungsi beserta contohnya. Yang ketiga, penyulihan. Penyulihan atau pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Pronomina persona, yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan panggilan seseorang. Selanjutnya, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk digunakan untuk merujuk pada suatu hal tertentu. Sekarang coba kalian baca teks berikut. Yang merupakan pronomina persona yaitu subjek pada kalimat ini adalah Andi dan muncul pada kalimat pertama. Andi muncul juga pada kalimat berikutnya, tapi kata Andi diganti dengan kata ia. Selain itu, pada kalimat ketiga, subjek Andi diganti dengannya pada kata membuatnya. Nah, kalau pronomina penunjuk terdapat pada kata itu pada kalimat ketiga yang menggantikan hal yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya, yakni selalu datang tepat waktu. Selanjutnya yaitu elipsis atau pelesapan. Merupakan hilangnya suatu unsur yang ada dalam suatu teks dengan makna yang tetap sama. Karena sesungguhnya unsur yang hilang, tafsirannya tetap berada dalam teks tersebut. Berikut ini merupakan contoh elipsis atau pelesapan. Kalimat kedua berisi penjelasan mengenai kalimat pertama karena masih menjelaskan hal yang sama. Frasa pandangan ibu sudah tidak perlu diulang pada kalimat kedua. Koherensi adalah hubungan logis antara kalimat dalam satu paragraf. Jadi, ini berkaitan dengan urutan tiap kalimat dan bagaimana kalimat-kalimat itu terhubung paragraf. Contoh kalimat kohesi tetapi tidak koherensi. Budi lapar, ia sedang dalam perjalanan ke kantor. Kantor Budi bergerak di bidang perdagangan. Teks tersebut merupakan contoh kohesi tetapi tidak koherensi. Mengapa? Karena terdapat alat kohesi, namun secara keseluruhan teks tersebut tidak terhubung memiliki kesatuan makna yang utuh.
Baik, itulah materi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!